Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Reina Asyifa Mahawijaya dengan NPM C10190032 dari program studi S1 Akuntansi dari kampus STIE Ekuitas Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau sering disebut saham BBCA. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah, pasar modal, dan manajemen portofolio kelas A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian dari saham BBCA. Yang pertama ada tentang BCA, dan yang kedua ada saham BBCA. Dan selanjutnya ada analisis teknikal, yang selanjutnya ada analisis fundamental, dan yang terakhir akan dijelaskan apakah saham BBCA ini layak dibeli atau tidak. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang PT Bank Sentral Asia Tbk atau sering disebut Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau sering disebut Bank BCA ini adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank BCA ini didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 1957. Bisa dilihat di sini bahwa ada informasi tentang Bank BCA. Sampai dengan saat ini, aset yang dimiliki oleh Bank BCA adalah 1.129 triliun rupiah. Dan untuk kreditnya, Bank BCA mempunyai 594 triliun rupiah. Dan untuk laba bersihnya, sampai saat ini Bank BCA memiliki 14,5 triliun rupiah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang saham BBCA. Pada tanggal 31 Mei tahun 2000, saham BBCA tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal ini, Bank BCA melakukan IPO dengan perolehan dana sebesar Rp2.943.986.000 dengan harga saham perdananya yaitu Rp500 per lembar. Dan pada hari ini, tanggal 16 Agustus tahun 2021, saham BBCA yang beredar hingga saat ini adalah Rp24.655.010.000 lembar dengan harga Rp31.800 per lembarnya. Dilansir dari finance.yahoo.com, waktu yang tepat untuk membeli saham adalah ketika grafik saham mengalami bearish, di mana kondisi pasarnya cenderung menurun dan harga sahamnya pun ikut menurun. Pada grafik ini, saya mengambil range dari tanggal 29 Juli 2021 sampai hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2021. Dan pada saham BBCA ini, bearish terjadi di antara tanggal 6 Agustus 2021 sampai 9 Agustus tahun 2021. Tetapi harus dicatat bahwa harga saham yang murah belum tentu perusahaan tersebut menjanjikan. Selain dilihat dari harga, kita juga bisa menganalisis saham perusahaan melalui analisis teknikal dan analisis fundamental. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang analisis teknikal. Di sini saya memakai teknik The Dow Theory. Dalam teknik The Dow Theory ini membagi 3 bagian tren, yaitu primary trend, secondary trend, dan minor trend. Bisa dilihat dari grafik saham di sini, primary trend yaitu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama atau beberapa tahun. Di sini saya mengambil range 5 tahun dari saham BBCA. Yang kedua ada secondary trend yaitu pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan harga dalam primary trend. Jika dilihat secondary trend ini, saya mengambil range 1 tahun dari tahun primary trend tadi. Dan yang terakhir ada minor trend atau day-to-day move yang merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari. Pada grafik saham BBCA ini, saya mengambil range untuk minor trend dari tanggal 1 Juli tahun 2020 sampai tanggal 2 Juli tahun 2020 yang artinya range-nya hanya 1 hari saja. Dilihat dari pola pergerakan harga-harga saham dalam primary trend yang range-nya 5 tahun ini, grafik saham BBCA termasuk ke dalam bull market atau pasar dalam kondisi bergairah. Karena pergerakan harga-harga saham dalam primary trend ini cenderung bergerak naik. Selanjutnya ada analisis fundamental. Di dalam analisis fundamental ini terdapat 5 aspek yang bisa menunjukkan apakah perusahaan tersebut itu menjanjikan atau tidak. 5 aspek ini adalah ROA atau Return of Asset yang dimiliki oleh BBCA ini adalah 2,79%. Sedangkan untuk ROE-nya atau Return of Equity-nya sebesar 16,46%. Dan untuk NPM-nya atau Net
net profit marginnya sebesar 45,52%. Untuk DER atau debt to equity ratio-nya, saham BBCA ini tidak ada. Dan yang terakhir, untuk EPS atau earning per share-nya sebesar Rp1.190. Dilihat dari data ini, saham BBCA cukup menjanjikan untuk para investornya. Karena seperti yang kita tahu, semakin kecil DER atau debt to equity ratio, maka semakin bagus saham tersebut. Lalu, semakin besar EPS atau earning per share, maka saham tersebut juga semakin bagus. Dan bisa kita lihat di sini bahwa DER yang dimiliki oleh saham BBCA ini itu tidak ada. Dan EPS atau earning per share yang dimiliki oleh saham BBCA ini cukup besar. Kesimpulannya, apakah saham BBCA ini layak dibeli atau tidak? Jawabannya, saham BBCA ini layak dibeli. Karena kinerja dari saham PT Bank Sentral Asia Tbk ini terbilang cukup stabil dan dari tahun ke tahun semakin membaik. PT Bank Sentral Asia Tbk ini juga merupakan perusahaan yang rajin memberikan dividen kepada para investornya, sehingga cocok untuk dijadikan salah satu pilihan dalam berinvestasi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.